Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin hadanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita berada di 10 terakhir bulan Ramadan, atau bahkan ada di ujung bulan Ramadan, dan insyaAllah 2-3 hari lagi kita akan memasuki bulan Syawal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, innamal a'malu bil khawatim. Amal-amal ibadah itu tergantung penutupnya, tergantung akhirnya. Jadi mari kita akhiri bulan Ramadan ini dengan sesuatu yang baik. Kita sudah mulai bulan Ramadan, kita isi bulan Ramadan dengan hal-hal yang baik, maka kita harus berusaha untuk mengisi, mengakhiri bulan Ramadan ini dengan hal-hal yang baik pula. Istighfar, berdoa kepada Allah, zikir kepada Allah, basahi lisan kita ini dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika Allah menghendaki kita meninggal di bulan Ramadan, maka kita meninggal dalam keadaan kita sudah minta ampun kepada Allah. Kalau Allah masih menghendaki kita, memberikan lebih umur kepada kita, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dan mudah-mudahan Allah menerima semua amal-amal ibadah kita, khususnya di bulan Ramadan ini, dan mengampuni semua dosa-dosa kita, dan berikan kesempatan kepada kita semua untuk melaksanakan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Dan lafaz istighfar itu sangat banyak sekali, dan yang paling pendek astaghfirullahalazim, atau sirat istighfar yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan, kunna lan'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil majlis yaqul rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 marrah. Kami, kata beliau, betul-betul menghitung untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu majlis beliau mengucapkan rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim sebanyak 100 kali. Atau sirat istighfar yang mungkin bukan hanya untuk pribadinya, juga untuk kedua orang tuanya, untuk semua kaum muslimin muslimat. Astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Istighfar yang menyeluruh kepada kaum muslimin. Dan itu yang dikatakan oleh Sayyidina Uwais Al-Qarni kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Pertama kali Sayyidina Umar bin Khattab berjumpa dengan Sayyidina Uwais Al-Qarni, beliau mengatakan, istaghfirli yaghfirullahu lak. Wahai Uwais Al-Qarni, memintakanlah ampun siapa engkau kepada Allah untukku, maka Allah akan mengampunimu. Sayyidina Uwais mengatakan, ma akhussu bisighfari nafsi wala ahadan min bani Adam. Aku tidak mengkhususkan istighfarku untuk pribadiku sendiri, juga tidak kepada salah seorang pun daripada manusia. Walakin fil barri wal bahri lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Akan tetapi untuk semua orang-orang muslim, untuk semua orang-orang mukmin. Jadi istighfarku, kata beliau, tidak khususkan untuk pribadiku, juga tidak orang-orang tertentu daripada manusia, tapi untuk semua kaum muslimin muslimat yang ada di muka bumi ini, kata beliau. Jadi kita berusaha sebaik mungkin, jangan sampai amal-amal ibadah yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan hanya cukup sampai di bulan Ramadan saja. Tapi kita berusaha bagaimana apa amal-amal ibadah kebaikan yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan, kita juga laksanakan di luar bulan Ramadan. Jika di bulan Ramadan kita rajin baca Al-Quran, di luar Ramadan kita juga baca Al-Quran. Jika kita di bulan Ramadan sedekah,
banyak bersedekah, maka di luar bulan Ramadan kita bersedekah. Tahajud dan semua amal ibadah kita usahakan bagaimana caranya setiap amal-amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan juga kita laksanakan di luar bulan Ramadan. Karena Allah tidak melihat banyak sedikitnya itu rakaat-rakaat salat yang kita lakukan, tidak. Allah juga tidak melihat sedikit banyaknya sedekah yang sudah kita infakkan untuk membantu orang-orang yang tidak mampu. Tapi istiqamah, continue, selalu dan selalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah menegur kepada salah seorang perempuan, di mana tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumah dan mendapati di dalam rumah tersebut mendapati seorang perempuan yang sudah duduk bersama dengan Sayyidah Aisyah. Kemudian Sayyidah Aisyah menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini fulanah ini terkenal dengan salatnya. Masya Allah, dia salatnya itu sangat banyak sekali rakaat-rakaat yang sudah dilakukan. Rasulullah tahu bahwasanya perempuan ini salat yang banyak tersebut hanya dilakukan di saat-saat tertentu saja. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada si perempuan, "Mah, alaikum bima tutiqun." Atas kalian, kata Rasulullah, hal-hal yang kalian mampu, hal-hal yang kalian bisa laksanakan. Dan amal yang paling Allah cintai, madama alaihi sahibu. Amal yang senantiasa dan selalu dilakukan oleh orang tersebut. Ini istiqamah, continue di dalam melaksanakan ibadah. Nah, jangan sampai kita menjadikan bulan Ramadan ini bulan musiman. Bulan musiman untuk beramal ibadah. Maksudnya kalau sudah selesai bulan Ramadan, maka seakan-akan semua yang sudah kita lakukan cukup sampai di bulan Ramadan saja. Sedekah dan semua amal-amal yang lainnya itu. Dalam sedekah Allah juga tidak melihat sedikit banyaknya yang sudah kita keluarkan, yang sudah kita infakkan. Allah tidak melihat itu, tapi kontinunya kita, senantiasanya kita, di mana kita meluangkan, menyisihkan setiap apa yang sudah Allah berikan kepadanya, dia sisihkan untuk diberikan kepada orang lain. Dia sisihkan untuk membantu orang lain. Nah, kita tidak akan membawa apa-apa yang kita tinggal di muka bumi ini. Kita meninggal tidak akan membawa apa-apa yang kita tinggalkan di bumi ini. Tapi kita meninggal akan membawa apa-apa yang sudah kita sedekahkan, apa-apa yang sudah kita infakkan. Itu pun sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau pernah mengatakan di depan para sahabat, antum tuhibbuna mal wurathikum akthar mimma likum. Kalian wahai sahabat-sahabatku, kalian lebih cinta kepada harta-harta ahli waris kalian dibanding kepada harta kalian sendiri. Kemudian salah seorang sahabat mengatakan, man minna kadzalik ya Rasulullah, siapa di antara kita yang seperti itu ya Rasulullah? Maka kemudian Rasulullah menjelaskan, ma anfaqtum fahuwa malukum wa ma abqaitum fahuwa mal warathatikum. Yang kalian infakkan itulah hakikat harta kalian, sedangkan yang kalian sisahkan, yang kalian simpan, yang kalian taruh, itu harta ahli waris kalian. Wa ma abqaitum aktar mimma anfaqtum, yang kalian sisakan, yang kalian taruh, itu lebih banyak dibanding yang kalian infakkan. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi istiqamah, amal yang berkelanjutan, itu lebih Allah cintai. Allah juga sudah mengatakan, berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah mengatakan, sesungguhnya orang-orang
yang mengatakan Allah adalah Tuhan kami. Tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah di dalam mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, istiqamah di dalam ketaatan kepada Allah, melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah sudah perintahkan kepadanya, menjauhi semua larangan-larangan yang Allah larang kepadanya. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka di akhir hayatnya malaikat akan turun menghampirinya dan mengatakan kepadanya, alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian takut dengan apa-apa yang sudah kalian perbuat di muka bumi ini. Janganlah kalian takut dengan apa yang sudah kalian lakukan daripada amal-amal ibadah kepada Allah, daripada ketaatan kepada Allah. Wala tahzanu, dan jangan kalian sedih. Jangan pernah sedih dengan apa-apa yang sudah kalian tinggalkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa absyiru bil jannati, maka bergembiralah dengan surga di mana Allah sudah menjanjikan kepada kalian surga itu. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi kita pada akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dan mudah-mudahan semua amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjumpai bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.